Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu tentang hukum nun mati dan mim tasydid yang biasa kita sebut dengan gunnah. Yang kedua yaitu tadabbur Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang hukum nun tasydid dan mim tasydid. Nah, nun dan mim tasydid dan mim yang bertasydid itu wajib digunakan. Nah, gunnahnya di sini dinamakan gunnah asliyah. Nah, kenapa dinamakan gunnah asliyah itu selaras dengan kaidah dari kitab Tuhfatul Atfal yang berbunyi وَغُنَّ مِمَّا ثُمَّ نُونَ شُدِّدَ وَثَمِّ كُلًّا حَرْفَ غُنَّةٍ بَعْدَ. Nah, artinya waguna, dan berilah dengung atau gunnah pada huruf mim dan nun yang bertasydid, dan sebutlah keduanya sebagai huruf yang menampakkan sifat gunnah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian gunnah. Pengertian gunnah yaitu sautun yakhruju minal khayshum, yaitu suara yang keluar dari pangkal hidung. Misalkan, apa sih pangkal hidung itu? Coba teman-teman praktekkan. Misalkan contohnya yaitu inna. Nah, coba teman-teman tutup hidungnya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan bahwa suara gunnah itu atau tempat keluarnya gunnah itu ada di pangkal hidung. Seperti yang saya contohkan tadi. Jika misalkan hidung ditutup, tidak pertama inna, tutup misalkan hidungnya inna. Nah, tidak ada kan? Nah, itu membuktikan bahwa gunnah itu yaitu berasal dari pangkal hidung. Selanjutnya yaitu perbagian gunnah. Nah, di sini gunnah itu terbagi dua, yaitu pertama gunnah asliyah, yang kedua yaitu gunnah aridiyah. Nah, apa sih gunnah asliyah? Nah, gunnah asliyah yaitu gunnah yang ada di dalam nun dan mim yang ditasydidkan. Nah, contohnya seperti amma man istaghna minal jinnati wan nas. Nah, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, kata amma. Nah, di sini itu disebut gunnah. Kenapa disebut gunnah? Karena di sini ada mim yang ditasydidkan. Nah, jika ada mim yang bertasydid itu wajib digunakan. Nah, berapa sih panjangnya? Yaitu gunnah 2 harokat. Panjangnya itu 2 harokat. Nah, selanjutnya yaitu gunnah aridiyah. Nah, gunnah aridiyah itu apa sih? Gunnah aridiyah yaitu gunnah yang ada di dalam hukum-hukum nun dan mim lainnya, yang berarti hukum-hukum itu selain dari
mim yang ditasydidkan dan nun yang ditasydidkan. Nah, guna arida ini ada 5 teman-teman. Yang pertama idgham bigunnah. Contohnya yang ada di dalam lafaz mayaqulu. Nah, yang kedua ada di ikhfa nun sukun dan tanwin. Contohnya min tahtiha. Yang ketiga yaitu ada di dalam ikhfa syafawi. Contohnya tarmihim bihijaratin. Selanjutnya yang keempat ada di idgham mislen mim mati. Contohnya lakum ma. Yang kelima ada di iklab. Contohnya ambihum. Nah, semua hukum ini itu juga mengandung guna teman-teman, yaitu panjangnya 2 harokat. Untuk materi selanjutnya yaitu tadabbur ayat. Di sini saya akan membacakan, akan menelaah, kita akan menelaah bersama-sama yaitu kandungan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik teman-teman, secara keseluruhan surat Al-Asr ini menceritakan tentang waktu. Dan di sini Al-Asr yang berarti waktu sore. Nah, ini juga bisa dimaknai mengenai tentang menekan sesuatu atau memeras. Nah, kenapa seperti itu? Karena surat Al-Asr ini mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, teman-teman. Karena coba teman ingat-ingat berapa banyak waktu yang kita miliki, yang kita lalui tanpa ada peningkatan iman, peningkatan hal-hal yang positif, teman-teman. Nah, surat ini juga mengajarkan kita atau mensyaratkan kita tentang waktu itu. Waktu itu adalah hal yang sangat berharga, teman-teman, sehingga kita harus memanfaatkan itu sebaik mungkin. Nah, di sini pada kata khusrin ini bisa berarti negatif, teman-teman. Nah, karena insan bermakna lupa dan merasa senang atau sifatnya manusia, teman-teman. Nah, semua manusia akan celaka, teman-teman, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari akhir, qada dan qadar. Jadi iman itu bisa naik turun, teman-teman, Nah, menurut salah satu hadis dari riwayat Tirmidzi, nah hadis ini termasuk yang hasan sahih ya, teman-teman, mengenai waktu, ilmu, harta, dan fisik kita, teman-teman. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sehingga Allah akan melakukan 4 perkara. Itu pertama, tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Yang keempat itu tentang tubuhnya, capek dan lelahnya untuk apa. Nah, ini intinya, nanti pada hari kiamat
Allah itu akan menanyakan 4 perkara teman-teman. Yang pertama itu tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Coba teman-teman ingat, selama kita hidup dari kita lahir atau sampai sekarang, sampai kemarin misalnya, apa yang sudah kita lakukan dengan sisa umur hidup kita. Itu teman-teman. Yang kedua yaitu tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Seperti pepatah yang mengatakan, ada mafhudat yang mengatakan bahwa al-ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Kenapa diibaratkan seperti itu? Karena bayangkan, jika sebuah pohon dia hanya hidup saja tanpa memberikan buah, buahnya itu tidak ada, maka dia tidak bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya. Yang ketiga itu tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Yang keempat itu tentang tubuhnya, capek dan lelahnya untuk apa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, karena semua itu murni dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.